Berikut kita lihat model atom yang kelima yang diajukan oleh Niels Bohr. Niels Bohr ini sarjana atau ilmuwan fisika dari Denmark. Ya, kita lihat. Pada prinsipnya Bohr menyempurnakan atau memperbaiki model atom Rutherford dengan memanfaatkan teori kuantum Planck. Ya. Nah, sekarang kita lihat perbaikan. Perbaikannya ini Bohr mengajukan pendapat atau postulat. Ya, ada beberapa postulat untuk menyempurnakan model atom si Rutherford tadi. Pertama, kelemahan model atom Rutherford, elektronnya tidak stabil. Nah, apa perbaikan supaya elektronnya stabil? Kita lihat. Agar elektron stabil, elektron mengorbit inti pada lintasan-lintasan tertentu, di mana lintasan itu dikenal dengan istilah lintasan stasioner, ya, lintasan stasioner yang tidak memancarkan energi. Jadi sepanjang elektron itu bergerak, baik nanti bergeraknya diperlambat atau dipercepat, elektron tidak memancarkan energi. Nah, inilah pendapat Bohr pertama untuk menyempurnakan model atom Rutherford. Yang kedua, agar lintasannya stasioner, lintasan itu mesti punya momentum sudut. Ya, MVR ini momentum sudut. Ditulis persamaannya N. N ini lintasan keberapa? H konstanta Planck dibagi dengan 2V, ya. N MVR itu momentum sudut, N lintasannya, H konstanta Planck dibagi 2V. Baik, N itu apa? Begini. N itu adalah di mana posisi elektron berada. Di lintasan pertama N-nya 1, lintasan kedua N-nya 2, lintasan 3, 3, lintasan 4 N-nya 4. Sering juga nanti lintasan 1 disebut kulit K, L, M, N, O, dan seterusnya. Ini postulat yang kedua. Pertama, agar elektronnya stabil, elektron punya lintasan yang disebut dengan lintasan stasioner yang tidak memancarkan energi. Yang kedua, agar lintasannya stasioner, lintasan mesti punya apa? Momentum sudut. 3. Elektron bisa aja pindah ke lintasan yang lain. Ya, kalau pindah dari luar ke dalam, namanya namanya transisi. Ya, kalau dari luar ke dalam, namanya transisi. Tapi kalau dari dalam keluar, namanya apa? Eksitasi. Ingat, kalau transisi memancarkan energi, kalau eksitasi membutuhkan atau menyerap energi. Nah, berapa energi yang dipancarkan atau energi yang diserap? Kurangkan. Dari lintasan berapa ke lintasan berapa elektron itu berpindah. Misalnya, elektron pindah dari lintasan 4 ke lintasan 1. Maka hanya kita kurangkan energi di lintasan 4 dengan energi di lintasan 1. Itulah energi yang dipancarkan atau energi yang diserap elektron ketika pindah. Nah, sekarang bagaimana menghitung energi elektron pada lintasan tertentu? Ya, menghitung energi elektron pada lintasan tertentu, rumusnya ini minus 13,6 per N kuadrat jika satuannya dalam elektron volt. Oke, itu perbaikan pertama Bohr untuk menjelaskan kestabilan elektron ketika mengorbit inti. Nah, yang kedua, spektrum yang dihasilkan harus spektrum kontinu. Spektrum yang dihasilkan merupakan spektrum garis atau spektrum diskrit, ya. Gimana agar spektrumnya spektrum garis? Mesti mengikuti persamaan ini. Seperlambda sama dengan R kali seperakar NA kuadrat dikurang seperakar NB kuadrat, di mana
NA adalah lintasan yang dituju, NB adalah lintasan dari mana elektron berasal, R ini konstanta Rydberg, nilainya tidak usah dihafal, nanti di soal ada. Rumus ini yang membuat Balmer. Balmer ini ahli matematika, ya. Pada saat ilmuwan fisika ingin menguji itu, mereka ada data cahaya matahari pagi, tengah hari, dan sore hari. Nah, data ini yang mengolah jadi persamaan adalah Balmer. Lebih kurang 4 bulan Balmer mengolah persamaan dari data matahari, yaitu data pagi, tengah hari, dan sore. Selama lebih kurang 3-4 bulan Balmer mengolah data tersebut, jadilah persamaannya ini. Nah, sepakat ilmuwan fisika saat itu, spektrum garis harus memenuhi persamaan ini. Untuk apa? Untuk mengenang jasa baik Balmer. Baik, ini perbaikan yang berikut, yaitu apa? Spektrum garis harus memenuhi persamaan 1/λ R konstanta Rydberg dikali 1/NA kuadrat dikurang 1/NB kuadrat. Baik, kita break dulu sampai di sini. Nanti ada beberapa rumus pelengkap akan kita sampaikan setelah yang satu ini.